Saat ini kita berada di penghujung tahun 1443 Hijriah. Besok kita akan memasuki awal tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa mengawali awal tahun kita dengan sesuatu yang baik. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu wa habibuhu. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, au kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Musalla Al-Ghafurur Rahman PLN UIP JBB yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat. Dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam karyanya Al-Hikam mengatakan, min alamatin najahi fin nihayat ar-ruju ilallahi fil bidayat. Di antara tanda atau ciri suksesnya perjalanan seseorang di akhir adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari awal. Dalam perkataannya yang lain, man asyraqat bidayatuh asyraqat nihayatuh. Siapa yang awal perjalanannya bersinar, maka insya Allah akhir perjalanannya pun akan bersinar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalam hikmah ini menggambarkan sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa apabila seseorang ingin mendapatkan kesuksesan di akhir perjalanan, ingin mendapatkan keberkahan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mau tidak mau ia harus kembali kepadanya di awal perjalanan. Gambaran ini bisa kita lihat misalnya dalam sebuah hadis sahih di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kharaja min baitihi thumma qala, siapa yang keluar rumahnya lalu dia mengatakan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Siapa yang keluar rumah lalu mengatakan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah,
dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal atas Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Maka kata Rasulullah, yuqalu hina idzin kufita. Orang yang keluar rumahnya mengatakan demikian, dikatakan pada saat itu kufita, dia akan dicukupkan rezekinya selama dalam perjalanan. Wa wukita, maka dia akan dilindungi dari hal-hal yang tidak dia sukai selama dalam perjalanan. Wa hudita, dan dia akan diberikan petunjuk kebaikan selama dalam perjalanan. Fatatanahhalahu syayatin, dan setan pun enggan mendekatinya, mengganggunya, menggodanya. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin orang yang keluar rumahnya dengan mengatakan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, semuanya dijaga oleh Allah, diberikan jaminan, diberikan rizki yang cukup, karena dia menggantungkan, menyandarkan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala di awal perjalanan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya selama dalam perjalanan sampai selesai perjalanan. Misalnya lagi dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang pada pagi hari membaca Bismillahilladzi la yadurru, misalnya, ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama wa huwas samiul alim salasa marrat lam tusibhu faja'atu bala'in hatta yumsi. Siapa yang pagi hari membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama wa huwas samiul alim 3 kali, lam tusibhu faja'atu bala'in, maka dia tidak akan tertimpa satu musibah, satu bala, satu mara bahaya, satu penyakit faja'ah yang mendadak sampai sore hari. Dan siapa yang membacanya sore hari 3 kali, lam tusibuhu faja'atu bala'in hatta yusbih, maka dia tidak akan tertimpa satu musibah, satu penyakit, satu mara bahaya, satu bala yang mendadak sampai pagi hari. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian? Orang yang membacanya akan dihindarkan dari hal-hal yang tidak dia sukai, karena dia mengawali paginya dengan menggantungkan kepada Allah, menyandarkan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun ketika dia memasuki malamnya, menyandarkan diri, menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupnya ini selalu Allah, Allah dan Allah, mu'allakun billah. Misalnya lagi, dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan ketika seorang manusia tidur, maka saat itu setan mengikat tengkuk manusia dengan 3 ikatan, sembari mengatakan lailun tawil, lailun tawil, malammu masih panjang, malammu masih panjang. Setan terus mengatakan demikian, sehingga diharapkan orang yang tidur pada malam itu tidak bangun. Lailun tawil, tetapi apabila dia bangun, digambarkan dalam hadis fa inistaiqadha fadzakarallah in hallat uqdah, kalau dia bangun kemudian dia berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana misalnya ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, in hallat uqdah, maka satu ikatan terlepas. Wa idza tawaddaa, kata Rasulullah, kalau dia wudu setelah bangun kemudian berzikir, setelah itu wudu, in hallat uqdah,
maka ikatan yang kedua terlepas. Wa idza shalla, apabila dia sholat setelah berzikir, berwudu, kemudian dia melaksanakan sholat, inhallat uqdah, maka 3 ikatan yang diikat oleh setan semuanya terlepas. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Orang yang seperti itu pagi harinya akan berada dalam keadaan jiwanya baik, semangat, jauh dari hal-hal yang buruk, hilang daripadanya suudzon, hilang daripadanya akhlak perangai budi pekerti yang buruk. Kenapa? Karena dia mengawali paginya dengan sesuatu yang baik, mengawali paginya dengan menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menjadikan jiwanya di pagi hari menjadi jiwa yang baik, semangat. Wa illa, kata Rasulullah, tetapi sebaliknya apabila orang tersebut tidak bangun malam, tidak berzikir di malam hari, bahkan subuhnya terlewat, fa asbaha khabithan nafsi kaslan, pagi harinya akan berada dalam keadaan jiwa yang buruk, malas, bawaannya marah, bawaannya suudzon, jiwanya banyak penyakitnya, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan orang yang mengawali perjalanannya dengan menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia istiqomah di jalannya, insya Allah bukan tidak mungkin akhir perjalanannya pun akan dalam keadaan baik. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bukankah akhir hayat manusia itu sudah ditentukan? Apakah dia su'ul khotimah atau husnul khotimah? Apakah surga atau neraka? Betul, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi engkau jangan berpikir demikian, beramal saja, perbanyak amal soleh, jauhi amal salah. Kata beliau, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Perbanyak amal soleh, jauhi amal salah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, karena segala sesuatu dimudahkan atas apa yang diciptakan untuknya. Apabila orang tersebut di akhir hayatnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah, maka dia dalam perjalanan hidupnya akan senang dengan kebaikan, dia akan pro terhadap kebaikan, dia akan senang melakukan hal-hal yang berbau ketaatan, dia tidak suka kemaksiatan, kebatilan, kemungkaran, dan dia akan melakukan amal-amal orang yang akhir hayatnya baik, akhir hayatnya husnul khotimah. Tetapi apabila orang tersebut ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akhir hayatnya buruk, akhir hayatnya su'ul khotimah, akhir hayatnya celaka, maka dia akan senang melakukan keburukan, dia akan pro terhadap kebatilan, dia tidak senang dengan kebaikan, dan dia akan melakukan amal-amal orang yang akhir hayatnya akhir hayat su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saat ini kita berada di penghujung tahun 1443 Hijriah. Besok kita akan memasuki awal tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa mengawali awal tahun kita dengan sesuatu yang baik. Kita kembali dari yang tadinya buruk selama 1 tahun kepada baik, kembali dari maksiat kepada taat, kembali dari takabur kepada tawadu, kembali dari bakhil, pelit kepada sakha, dermawan, kembali dari yang tadinya tidak pernah baca Quran kepada baca Quran, kembali dari yang tadinya tidak pernah sholat jamaah kepada sholat jamaah, tidak pernah tahajud kepada tahajud, tidak pernah
melakukan apapun hal-hal yang bermanfaat kepada hal-hal yang bermanfaat, sehingga kita berharap dengan demikian akhir hayat kita dalam keadaan baik, dalam keadaan melakukan ketaatan, dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'isyatir radiyah. Siapa yang amal solehnya lebih banyak daripada amal salahnya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, naudzubillah, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal salahnya lebih banyak daripada amal solehnya, terpaksa tempatnya di neraka hawiyah. Naudzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzat-tawli wal ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamir rusuli wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa habibuhu. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.